Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang teks prosedur. Teks prosedur merupakan salah satu dari sekian banyak jenis teks yang ada. Untuk mengetahui apakah sebuah teks itu termasuk ke dalam jenis teks prosedur atau bukan, kita perlu mencermati isi teks tersebut terlebih dahulu. Bapak telah menyiapkan 3 kutipan teks. Untuk itu, mari kita cermati isinya secara bersama-sama. Bapak tayangkan kutipan 1 terlebih dahulu. Kita coba cermati bersama. Bapak bacakan. Karena perbedaan temperatur di atmosfer, uap berubah menjadi air. Temperatur yang berada di bawah titik beku mengakibatkan kristal es terbentuk. Butir-butir air terjadi karena tetesan air kecil yang timbul akibat kondensasi berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara. Adanya gravitasi menyebabkan butir-butir air itu turun ke bumi, yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Jika temperatur udara turun sampai di bawah 0 derajat Celcius, butiran air akan berubah menjadi salju. Nah, kalau kita mencermati isi teks ini, terlihat jelas bahwa teks ini berisi tentang proses terjadinya salju. Jadi, isi teks ini adalah tentang proses terjadinya salju. Kita perhatikan juga kutipan yang kedua. Kita coba cermati, Bapak bacakan. Ini teks isinya tentang apa ya? Oke, coba kita simak bersama. Beberapa tahun lalu, pesta perkawinan Gentasari dengan Rustamaji yang digelar dengan menyembelih 13 ekor kambing dan berlangsung selama 3 hari tak berjalan mulus, bahkan hampir saja batal. Keluarga mempelai pria merasa dibohongi oleh keluarga mempelai wanita yang semula sudah berjanji bahwa semua urusan masak-memasak selama kenduri berlangsung akan dipercayakan pada Makaji, juru masak nomor 1 di Lareh Panjang ini. Tapi di hari pertama perhelatan, ketika rombongan keluarga mempelai pria tiba, gulai kambing, gulai nangka, gulai kentang, gulai rebung, dan aneka hidangan yang tersaji ternyata bukan masakan Makaji. Mana mungkin keluarga calon besan itu bisa dibohongi? Lidah mereka sudah sangat terbiasa dengan masakan Makaji. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, teks yang kedua ini isinya berbeda dengan teks yang pertama tadi. Kalau kita cermati, teks yang kedua ini berisi tentang cerita. Jadi, menceritakan sebuah peristiwa, yaitu pesta perkawinan yang hampir saja batal. Jadi teks pertama dengan teks yang kedua itu sudah berbeda isinya. Nah sekarang coba kita cermati lagi teks yang ketiga. Kita cermati bersama, Bapak bacakan. Setelah memasuki ruang mesin ATM, masukkan kartu ATM.
Setelah memasukkan kartu ATM, tunggu sampai layar meminta pilih bahasa. Jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, pilihlah bahasa Indonesia. Setelah itu, masukkan nomor PIN. Setelah memasukkan nomor PIN dengan benar, pilihlah transaksi yang diinginkan dengan menekan tombol yang ada di sisi layar lurus dengan menu transaksi yang ingin dipilih. Misalnya penarikan tunai atau transaksi lainnya untuk melihat layanan transaksi yang lain. Ikuti perintah selanjutnya sesuai dengan yang tertera di layar. Masukkan jumlah uang yang akan ditarik. Jika Anda ingin menarik uang, ambillah uang yang keluar dari lubang uang yang ada di bawah bagian bawah, lalu ambil kartu ATM. Nah, kutipan teks ini isinya berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau kita cermati isi kutipan teks yang ketiga ini tampaknya memberikan cara kepada kita bagaimana mengambil uang di ATM. Jadi, isi kutipan teks yang ketiga ini merupakan cara atau langkah-langkah mengambil uang di mesin ATM. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, dari ketiga kutipan teks tadi, isinya berbeda-beda. Ada yang berisi tentang proses terjadinya sesuatu. Ada yang berisi tentang cerita peristiwa. Dan ada juga yang berisi tentang cara atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Berdasarkan isinya, dapatkah kalian menentukan dari ketiga teks yang Bapak sajikan ini, teks manakah yang termasuk ke dalam jenis teks prosedur? Kalian bisa jawab di lembar bahan ajar yang ada dan kirim jawaban kalian secara pribadi ke nomor WA Bapak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.